Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan berbicara mengenai perbedaan penelitian korelasi dan regresi ya. Nah, ini korelasi dan regresi. Nah, dua penelitian ini itu sering disamakan gitu ya, sering disamakan. Sama-sama dikatakan sebagai penelitian yang mengasosiasikan ya atau menghubungkan dua variabel atau lebih. Tapi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan ya, ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, seringkali pula ya, kalau ada orang yang ditanya, ya, apa perbedaan eh, penelitian yang hubungan dan pengaruh gitu. Nah, itu pasti jawabnya gini. Jawabannya pasti ya itu dari analisis statistiknya. Kalau korelasi kan pasti pakai Spearman dan yang lain-lain. Nah, kalau regresi, kalau pengaruh pakainya regresi, analisis regresi dan sebagainya. Nah, jadi jawabannya itu terkait dengan analisis apa dengan analisis statistiknya. Nah, jarang yang melihat perbedaan itu dari sisi yang lain, dari sisi yang lain. Nah, di sini di video ini saya coba untuk menjelaskan perbedaannya itu dari sisi yang berbeda, gitu ya, dari sisi yang berbeda. Nah, mungkin saja apa yang saya jelaskan ini eh, teman-teman sekalian atau mungkin mas apa dosen atau peneliti mungkin sudah pernah temukan ya, atau sudah pernah mengetahui perbedaan ini. Nah, jadi ini saya hanya ingin apa eh, menjelaskannya kembali, gitu ya. Oke, jadi perbedaan korelasi dan regresi. Nah, pertama kita lihat dulu korelasi. Nah, korelasi itu kan sebenarnya melihat hubungan antar variabel kan, ya kan? Sebenarnya itu kalau definisi seperti ini, ya regresi juga sebenarnya kan adalah hubungan sebenarnya, hubungan antar variabel kan sebenarnya, ya kan? Nah, saya mencoba merujuk pada ini, pada saya tidak tahu tulisannya siapa ya, ya ini Sibyl L. Rayford ya, PhD. Dia menjelaskan soal korelasi dan regresi. Nah, di sini dia menjelaskan begini, soal korelasi. Korelasi provide a unitless measure of association between two variables. Jadi dia menjelaskan bahwa korelasi itu kan menunjuk pada itu tadi, pengukuran hubungan antara dua variabel, gitu ya. Pengukuran antara dua variabel. Nah, terus sementara regresi juga dia menjelaskan seperti itu. Regresi ya, also juga mengindikasikan ya, bahwa dua variabel itu berhubungan gitu. Jadi sama-sama regresi dan korelasi itu sama-sama terkait melihat hubungan antar variabel. Melihat hubungan antar variabel. Tapi nanti ada perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat dulu jenis-jenis korelasi. Ya. Kita lihat dulu jenis-jenis korelasi. Yang pertama itu korelasi simetris. Nah, korelasi simetris itu tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Korelasi simetris itu tidak ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Contoh, hubungan tinggi badan dan berat badan. Itu nggak ada hubungan sebab akibatnya. Kalau tinggi badan sekian, sekian, maka berat badan sekian. Itu kan nggak ada. Nggak ada hubungan sebab akibatnya. Tapi mereka memiliki hubungan. Nah, hubungan mereka itu mungkin disebabkan oleh faktor yang lain. Misalnya, faktor X ya, misalnya apa? Misalnya soal makanan. Gitu ya. Jadi, kalau makanan bergizi tinggi mungkin akan mempengaruhi tinggi badan dan juga berat badan. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, contohnya ini tinggi badan dan berat badan itu nggak ada hubungan sebab akibat di situ. Nah, ini yang disebut dengan korelasi simetris. Lalu yang kedua korelasi kausal. Nah, kalau kalau korelasi kausal itu ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Ada hubungan sebab akibat di dalamnya. Contoh, hubungan minat pelanggan dengan kepuasan pelanggan. Nah, itu kan ada hubungan sebab akibat ya kan? Ya kan? Kalau eh, minat pelanggan itu eh, terhadap sesuatu itu tinggi, maka kepuasan pelanggan juga akan tinggi gitu ya. Ada hubungan sebab akibat di situ ya.
Ada hubungan sebab akibat di situ. Nah, regresi itu mainnya di sini itu, di hubungan sebab akibat. Nah, regresi itu mainnya di sini, di hubungan sebab akibat, ya, di hubungan kausal, ya. Dia mainnya di sini regresi. Regresi itu ada di bagian ini, ya. Regresi itu ada di bagian ini. Nah, lalu yang berikut itu korelasi interaktif. Ini korelasi yang timbal balik ini. Nah, contoh itu hubungan rasa percaya diri dan prestasi belajar. Ini hubungannya timbal balik, ya kan? Misal, kalau orang punya rasa percaya diri yang tinggi, maka prestasi belajarnya juga tinggi. Sebaliknya, orang yang punya prestasi belajar yang tinggi, tentu saja rasa percaya dirinya juga tinggi. Nah, ini kan hubungan timbal balik, kan? Hubungan timbal balik di dalamnya. Jadi, penelitian korelasi, ya, ya, itu perbedaannya itu terletak di mana? Korelasi itu bisa saja korelasi simetris, bisa korelasi kausal, bisa korelasi interaktif, ya kan? Tetapi tidak semua hubungan itu, tidak semua korelasi, ya, itu bisa jadi regresi. Tidak semua korelasi itu bisa 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 menjadi regresi. Ada eh, syarat-syarat tertentu supaya jadi regresi, yaitu harus berhubungan kausal, ya kan? Harus berhubungan kausal. Ketika ada hubungan kausal baru bisa menjadi regresi. Tapi kalau hubungannya simetris ya nggak bisa jadi regresi. Hubungannya interaktif nggak bisa jadi regresi. Dia hubungannya harus kausal. Nah, hubungan kausal itu seperti apa? Nah, hubungan kausal itu yang seperti apa? Nah, kita akan menjawab itu ke bagian regresi. Nah, hubungan kausal itu adalah sebab akibat, hubungan sebab akibat. Jadi regresi itu ingin melihat hubungan yang kausal, sebab akibat. Misal yang tadi itu, minat pelanggan dengan kepuasan pelanggan. Nah, di dalam regresi itu ada yang disebut dengan variabel prediktor sama outcome. Nah, variabel prediktornya itu apa? X. Variabel X yang biasa kita sebut dengan variabel X. Outcome-nya apa? Y yang kita sebut dengan variabel Y. Jadi di dalamnya itu ada variabel prediktor sama outcome. Jadi di dalam regresi, dua variabel itu diletakkan pada dua eh, ini yang berbeda, ya, dua ini yang berbeda. Tidak apa ya istilahnya itu tidak, coba saya lihat dulu di sini. Tidak equal mereka, ya. Kalau korelasi itu equal. Nah, ini. Nah, ini di sini kan dijelaskan sama penulis ini. Kalau korelasi itu both variables are di apa ya? Di treat equal, ya. Mereka itu equal. Kalau korelasi itu dua variabel itu equal sama gitu, ya. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Tapi kalau regresi itu ada prediktor sama outcome, ya. Jadi dua variabel itu diperlakukan berbeda, ya. Ada variabel prediktornya dan ada outcome-nya. Misalnya kayak minat pelanggan dan kepuasan pelanggan ini. Minat pelanggan itu diletakkan sebagai prediktornya, X-nya. Kepuasan pelanggan dijadikan outcome-nya atau Y-nya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, lalu apa? Di dalam regresi tidak hanya sekedar hubungan sebab akibat, tapi dia ingin melihat prediksi, gitu, ya. Memprediksi di dalamnya itu, eh, memprediksinya. Dia ada persamaan persamaan regresinya untuk memprediksi. Misalnya, kalau X-nya naik sekian, maka Y-nya juga akan bernilai sekian. Nah, jadi ada prediksinya di dalam. Ada prediksinya di dalam. Ada persamaan regresi yang dibuat di dalam di situ. Misalnya ini kan regresi sederhana, ya. Persamaannya seperti ini. Y sama dengan A tambah BX eh, tambah E. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat begini. Kalau seandainya A ini kan konstanta, ya. Kalau seandainya B ini nilainya misalnya satu gitu, ya. Satu maka satu kali X kan. Satu kali X. Nah, B ini tuh eh, apa ya? Koefisiennya, koefisien regresi kalau nggak salah. Misalnya koefisien regresinya satu, misalkan satu. Terus A-nya ini misalnya 0,2 sekian gitu, ya. Berarti apa? Berarti setiap kenaikan satu X, X ini nilai apa mengalami kenaikan satu satu ini, ya, satu nilai satu gitu, maka Y ini akan bernilai 0,2 sekian sekian tadi. Jadi ada prediksi di situ. Ada prediksi di situ. Kira-kira seperti itu.
Ya, jadi itu teman-teman. Jadi korelasi ini ya, korelasi ini ya, tidak semua korelasi itu nanti bisa menjadi regresi. Misalnya, kalau korelasi simetris nggak bisa jadi regresi, korelasi interaktif nggak bisa jadi regresi. Regresi itu hanya bisa terjadi kalau korelasinya itu sebab akibat, kausal sebab akibat, baru bisa menjadi regresi. Nah, biasanya kalau kita buat judul itu ya seperti ini, pengaruh minat pelanggan. Jadi ada kata pengaruhnya, pengaruh minat pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi tidak hanya sekedar hubungan, tapi ingin melihat pengaruhnya. Ya, pengaruhnya itu ya dilihat pakai prediksi tadi, persamaan regresi ini. Kita buat persamaan regresi, lalu kita melihat oh kalau variabel prediktor X ini meningkat sekian, maka si Y itu akan naik, akan nilainya akan seperti ini, sekian. Nah, itu disebut dengan prediksi. Maka digunakan kata pengaruh, pengaruh minat pelanggan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, makanya teman-teman, ketika teman-teman itu eh, melakukan regresi gitu ya, regresi atau SMPLS. SMPLS itu kan sebenarnya eh, apa namanya perluasan dari regresi kan. Nah, bisa saja terjadi ada variabel-variabel yang tertentu yang tidak mempengaruhi variabel yang lain. Nah, ada variabel-variabel prediktor itu yang tidak mempengaruhi outcome-nya. Nah, itu bisa terjadi justru memang mungkin karena mereka itu tidak punya hubungan kausal, tapi mungkin saja hubungannya hanya simetris saja. Ya kan? Simetris saja itu bisa saja terjadi. Saya ambil contoh begini. Saya punya seperti ini kan. Nah, misalnya seperti ini. Model seperti ini. Nah, terus saya bootstrapping nih. Saya ingin melihat apakah ada pengaruh gitu ya. Saya ingin melihat apakah ada pengaruh. Kita lihat nih pet koefisiennya. Kita lihat pet koefisiennya. Kita lihat oh, pengaruh tidak pengaruh langsungnya. Ya. Nah, ini kan pengaruh langsungnya. Nah, ternyata ada yang punya pengaruh ya. Financial attitude itu berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi. Financial knowledge berpengaruh terhadap financial aid. Ada pengaruhnya itu. Tapi yang ini tidak ada pengaruh. Financial knowledge ke keputusan berinvestasi tidak ada pengaruh. Bisa terjadi financial knowledge dan keputusan berinvestasi ini ya hanya hubungan simetris aja gitu ya. Bukan hubungan kausal, hanya hubungan simetris seperti di sini, ya kan? Hubungannya simetris, tidak ada hubungan sebab akibat mereka. Hanya hubungan simetris aja gitu, hubungan simetris. Jadi mereka hanya hubungan simetris. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengkorelasikan antara financial knowledge dan keputusan berinvestasi, pasti ada nilai korelasinya. Pasti ada nilai korelasinya. Saya ambil contoh ya. Saya coba korelasikan. Nah, ini kan financial knowledge dan keputusan berinvestasi. Ini pasti ada nilai korelasinya. Ada nilai korelasinya dia. Ada nilai korelasinya. Nah, kita lihat di faktor. Faktor. Kita lihat nilai korelasinya. Nah, ini korelasi. Nah, ini kan mana? Oh, bukan ini. Korelasi ya. Korelasi sabar. Nah, ini ada korelasinya. Korelasinya itu 0,586. Jadi financial knowledge dan keputusan berinvestasi itu ada korelasinya. Tetapi mereka tidak berpengaruh. Karena apa? Karena bisa jadi financial knowledge dan keputusan berinvestasi ini hubungannya itu hanya hubungan simetris, bukan hubungan kausal, sebab akibat. Jadi mereka punya korelasi, ya kan 0,586. Ada korelasinya. Tapi korelasi mereka ini, hubungan mereka itu hanya sifatnya simetris. Ya, bisa jadi hanya 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 bersifat simetris, bukan kausal. Makanya tadi itu di di same tadi itu kan dia tidak punya pengaruh kan. Berarti tidak ada hubungan kausal di sana di dalam. Nah, ini kan 0,585. Nah, kita bisa membandingkan dengan R square R tabelnya. Nah, R tabel kalau ini kan ada sampelnya itu kan 99 ya. Kalau dikurang 2 derajat kebebasan maka kita pakai yang 0,97 yang ini. 97 ya, berarti 0,1975. Nah, 0,1975 ini kan lebih kecil dari 0,586 kan. Berarti sebenarnya itu signifikan, ada korelasi yang signifikan gitu ya, antara financial loss dan keputusan berinvestasi. Tetapi mungkin korelasinya lemah, signifikan tapi lemah gitu ya. Karena cuma 0,586. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Perbedaan perbedaan antara korelasi dan regresi.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.